Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Bang dari Tonang, tuan rumah di Bincang Tonang. Seperti tema kita yang saya iklankan tadi, hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang dengan Wali Kota Padang Sidimpuan. Hadir juga Kadis Kominfo Padang Sidimpuan, Kadis Sosial Padang Sidimpuan, seputar seberapa pentingkah PSBB diberlakukan di Kota Padang Sidimpuan. Hadir bersama kita malam ini Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, Bapak Irsani Fendi Nasution SH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga menemani Bapak Kadis Kominfo Padang Sidimpuan, Bapak Islahuddin Nasution SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir Bapak Kadis Sosial Padang Sidimpuan, Bapak Daulat Parlaungan SE. Assalamualaikum Pak. Juga hadir di belakang saya Ketua AMPI Kota Padang Sidimpuan menemani bincang tonang kita malam ini. Berbicara seputar PSBB, Pak Wali. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan terkesan bahwasanya bahaya COVID-19 nyaris bias dalam perlakuan sosial berkehidupan di Kota Padang Sidimpuan. Seperti apa Bapak melihat ini? Baik, bicara tentu tentang COVID di Padang Sidimpuan, tentu kita dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Padang Sidimpuan sampai saat ini terus-menerus melakukan berbagai upaya dan ikhtiar sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang disampaikan oleh pemerintah pusat pada seluruh daerah. Tentu kita mempedomani itu, kita tidak bisa berdiri sendiri menentukan aturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian ini, tetapi memperkaya aturan itu sesuai dengan kondisi lokal tentu kita lakukan. Seperti itu dia. Kalau kemudian respon masyarakat terhadap perkembangan COVID itu sendiri di Padang Sidimpuan terkesan seolah-olah bias di istilah tadi, tentu saya pikir kesadaran kita terhadap bahaya virus COVID ini sesungguhnya seluruh warga kan punya interpretasi yang berbeda-beda. Ada yang tetap dia mawas diri, waspada, dia mengikuti seluruh protokol kesehatan, tetapi tentu juga tidak sedikit dari warga kita yang mengabaikan protokol kesehatan itu. Itulah upaya yang terus-menerus kita lakukan agar tumbuh kesadaran kita. Karena di aturan itu memang kita tidak punya pasal, salah satu pasal atau aturan yang bisa memaksa agar setiap warga taat terhadap protokol kesehatan. Yang bisa kita lakukan sampai di status Kota Padang Sidimpuan hari ini hanyalah menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat untuk mematuhi segala protokol kesehatan. Seperti itu. Banyak sekali berseliweran pertanyaan-pertanyaan publik di luar sana seputar status kita, Pak. Status kita di Kota Padang Sidimpuan hari ini sudah sampai di mana? Terkait dengan status setelah tanggal 2 Maret pemerintah pusat mengumumkan secara resmi bahwa COVID ini sudah ditemukan kasusnya di Indonesia, kita akan menerima petunjuk dari pemerintah pusat agar tiap-tiap daerah membentuk gugus tugas untuk pencegahan dan pengendalian COVID ini. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan tanggal 19 Maret sudah menerbitkan satu surat keputusan tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Padang Sidimpuan, sekaligus kita tetapkan status Kota Padang Sidimpuan sebagai
siaga bencana. Status siaga Pak. Siaga bencana itu Iya. 19 Maret. 19 Maret. Ya, 19 Maret. Setelah kita pelajari seluruh aturan, regulasi yang terkait dengan itu, tentu kita bersama gugus tugas. Ketika itu, petunjuk pertama itu yang menjadi ketua gugus tugas adalah kepala pelaksana BPBD. Kami para muspida, saya, Ibu Kapolres, Pak Dandim, Pak Danyon, Pak Tajari, Ketua Pengadilan Negeri, kami kan hanya pengarah. Di posisi SK pertama itu kami hanya pengarah. Pelaksananya adalah kepala BPBD Kota Padang Sidimpuan. Tentu sebagai pengarah kita menyampaikan masukan setelah memperhatikan kondisi yang ada kepada gugus tugas untuk menempuh langkah-langkah yang konkret dalam rangka pencegahan dan pengendalian itu sendiri. Tetapi kemudian kita menerima lagi petunjuk dari pemerintah pusat agar struktur gugus tugas ini diperbaharui lagi. Kita perbaharui sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat. Kemudian ada lagi petunjuk terakhir. Gugus tugas di kabupaten kota itu, bahkan yang saya pahami sampai di provinsi itu, diketuai oleh para kepala daerah. Oh, berarti bukan cuma Sidimpuan yang seperti Bukan itu. hanya itu berlaku di Iya. seluruh Indonesia. Iya. Seluruh ketua gugus tugas di tingkat kabupaten kota itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu diketuai oleh para bupati, wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Bukan hanya Sidimpuan yang seperti itu. Seluruh Indonesia. Ya, kemudian dari 19 Maret kita cermati berbagai perkembangan yang ada di Padang Sidimpuan dengan segala tahapan yang sudah kita lakukan. Kita melakukan kajian terhadap virus ini kan kita pahami bersama dulu. Virus ini, COVID-19 ini kan dampaknya kan adalah dampak kesehatan. Tetapi kemudian selain dampak kesehatan juga kan diiringi dengan dampak ekonomi dan dampak sosial. Lalu gugus tugas melakukan kajian. Kita Padang Sidimpuan dengan jumlah penduduk di 6 kecamatan sekitar 227.000 lebih jiwa dan jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga sekitar 49.000 sampai dengan 52.000. Kita kan berada di satu wilayah yang relatif rentang kendalinya. Kalau kita hitung dari batas kota arah Sibolga dengan batas kota arah Mandailing Natal itu kan kurang lebih 14 sampai 15 kilo saja. Jumlah kepadatan penduduk di sana dibanding dengan kabupaten tetangga, kita kan penduduk kita kita berada di kota yang menengah. Tentu setelah berbagai kebijakan mengikuti kebijakan nasional, anak-anak sekolah, anak-anak kita yang selama ini mengikuti pendidikan di sekolah dengan formula pembelajaran sebagaimana yang biasa, sudah kita ubah, akhirnya mereka berada di rumah. Pegawai negeri kita sebahagian bekerja dari rumah. Tentu kebijakan yang kita lakukan ini berdampak di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita harus mengikuti protokol kesehatan nasional, apa yang kita kenal dengan social distancing, apa yang kita kenal dengan physical distancing. Himbauan untuk lebih banyak berada di rumah, tidak berinteraksi keluar, kecuali dengan urusan yang sangat penting. Lalu kajian dari gugus tugas bahwa selain dampak kesehatan, masyarakat kita di Padang Sidimpuan juga sudah terdampak secara sosial, terdampak secara ekonomi. Maka di tanggal 4 April, ketika kita dengan gugus tugas sebelumnya melakukan rapat, maka atas kajian-kajian tersebut, maka gugus tugas mempunyai pandangan yang sama agar status Kota Padang Sidimpuan yang sebelumnya siaga bencana kita naikkan statusnya menjadi tanggap darurat, tanggap bencana. Apa itu tanggap bencana? Tentu dampak yang terjadi di
pemerintah harus tanggap terhadap dampak itu. Kajiannya lengkap semua, seperti apa ekonomi kita terdampak, seperti apa sosial di tengah-tengah masyarakat akibat perbedaan interpretasi terhadap bahaya COVID-19. PDB kita nomor 1, kemudian yang dianggap secara sosial oleh masyarakat berbeda-beda apa namanya? Respon terhadap PDB 01. Berbeda-beda respon kita terhadap para kontak eratnya semua. Bahkan artinya terjadi kontroversi dalam pemahaman itu ya Pak ya. Bahkan sempat ada yang dalam tanda petik memusuhi. Padahal semestinya kan kita harus menguatkannya. Apakah PDB, apakah kontak eratnya kan harus kita kuatkan dia agar sistem imunitas tubuhnya terjaga secara baik. Saya tertarik di cerita masalah PDB 01. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota sendiri, artinya dalam penanganan COVID ini sudah sampai di mana? Upaya dan sistematik kerja yang dilakukan pemerintah Kota Padang Sidimpuan dari gugus tugas tentu harus kita pahami seperti ini. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan sebagai rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan Menteri Kesehatan. Kemudian oleh Gubernur Sumatera Utara juga menetapkan Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan mengampu 7 kabupaten kota di dalam bagian selatan. Selain itu Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandai di Natal, Kota Padang Sidimpuan sendiri, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Rumah sakit rujukan sebagai pengampu dalam COVID ini adalah Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan. Terkait dengan persiapan Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan sebagai rumah sakit rujukan itu satu hal ya. Kita bedakan dulu ya. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan sebagai pemilik rumah sakit tentu dengan keputusan menteri itu harus melakukan langkah-langkah konkret agar sebagai rumah sakit rujukan memang dia memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana petunjuk dari Menteri Kesehatan. Kita harus punya ruang isolasi, alat pelindung dirinya harus lengkap, komponen pendukung yang lain harus ada semua. Tentu kita sadar kita berburu dengan waktu dalam persiapan itu semua. Itu satu hal. Hal lainnya, gugus tugas pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui gugus tugas dalam tugas pencegahan dan pengendalian. Kita melakukan berbagai langkah yang kita inovasi di daerah. Kita paham teritorial geografis Padang Sidimpuan itu kan dia adalah kota yang berada di lintasan di daerah kita ini. Kita punya pintu masuk ke Padang Sidimpuan dari arah Sibolga, dari arah Sikirok dan Toba, dari arah Mandai Natal, ada pintu-pintu kecil yang lain. Lalu kita berpikir bahwa virus itu akan hanya sampai ke Padang Sidimpuan kalau ada orang yang membawa. Logikanya tadi sederhana, kita berpikir tidak mungkin virus COVID-19 ini tiba di Padang Sidimpuan terbang melalui udara, tidak mungkin. Yang kita pelajari kan man to man Pak ya. Maka virus itu hanya akan tiba di Padang Sidimpuan kalau ada orang yang membawa. Maka kita lakukan proteksi melalui sterilisasi dan proteksi kunjungan ke Padang Sidimpuan. Semua pintu masuk kita jaga. Apa yang ingin kita raih dari kebijakan ini? Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa siapapun yang mempunyai riwayat perjalanan, apakah warga Kota Padang Sidimpuan sendiri atau ada warga yang bukan Padang Sidimpuan tetapi dia punya perjalanan ke Padang Sidimpuan, maka ini harus kita cermati semuanya. Maka seluruhnya itu kita sebut dan dia itu pelaku perjalanan. Ini sesuai dengan petunjuk dari gugus tugas pusat.
bahwa pengendalian terhadap pelaku perjalanan ini dengan segala runtutannya, ada observasi, ada isolasi mandiri, maka itulah ketentuan yang menjadi pedoman kita di dalam pengendalian itu sendiri. Selain itu, tentu kita paham bahwa Padang Sidimpuan sebagai kota lintas di pantai barat ini, tentu kita juga antisipasi terhadap hal-hal yang lain. Penetapan rumah sakit umum Padang Sidimpuan sebagai rumah sakit rujukan itu serta merta akan membutuhkan tersedianya pemakaman. Kita tidak berharap pemakaman umum itu akan digunakan, tetapi dalam perspektif gugus tugas kita harus siap dari segala sisi. Alhamdulillah itu sudah kita siapkan. Apalagi yang lain? Kita butuh uang karantina. Maka untuk sementara gedung serbaguna kita ubah dulu penggunaannya menjadi uang karantina untuk mengantisipasi keadaan seperti apapun yang akan terjadi. Ada gedung ex kantor PU yang selama ini sudah tidak digunakan, sudah terlantar. Itu pun kita renovasi dalam rangka mendukung ruang karantina seadanya. Situasi berkembang itu, insya Allah di sisi manapun kita sudah melakukan antisipasi yang maksimal. Upaya-upaya yang lain itu banyak lah, penyemprotan disinfektan, sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, persiapan masker, APD yang harus tersedia, baju operasi di tenaga medis kita semua. Kemudian bagaimana teman-teman di 10 puskesmas kita yang berada di lini terdepan itu melakukan observasi kepada seluruh pelaku perjalanan, orang dalam pengawasan, pasien dalam pemantauan, dan seterusnya. Itu kita lakukan seluruhnya, dan alhamdulillah sampai kondisi malam ini mekanisme kerja itu terus-menerus berlangsung di tingkat lini terdepan sampai dengan mekanisme pelaporan sampai di tingkat gugus tugas. Kita punya datanya semua secara lengkap, dan trennya alhamdulillah dalam 1 minggu terakhir saya lihat pelaku perjalanan itu trennya alhamdulillah menurun. Kendati pun 1 Idul Fitri itu sendiri sudah semakin merdeka. Itu antara lain. Melanjut Pak, kita tidak bisa nafikan bahwasanya COVID-19 ini merupakan isu baru bagi Indonesia, mungkin juga bagi dunia. Tentu dalam hal penanganannya ada yang bersifat nasional, global. Komunikasi yang kita bangun atau koordinasi yang pemerintah daerah Kota Padang Sidimpuan sendiri bangun ke pemerintah pusat seperti apa? Alhamdulillah setelah gugus tugas ini kita bentuk, tentu kami harus mendapatkan supervisi dari pemerintah atasannya. 1 kali 3 hari atau 2 kali seminggu kita menyampaikan kepada gugus tugas pusat dan gugus tugas provinsi, kita menyampaikan laporan lengkap. Per sekali 3 hari dinamika di Padang Sidimpuan seperti apa yang kita lakukan, seperti apa keadaannya, itu lengkap. Artinya apa yang terjadi di Sidimpuan pusat wajib tahu Pak, seperti itu. Kita tentu sadar sebagai gugus tugas di daerah, kewajiban kita adalah menyampaikan situasi seperti apa di Padang Sidimpuan. Kita melaporkan itu kepada pemerintah pusat dan kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara dalam konteks gugus tugas. Sekali 3 hari kami akan kirimkan laporan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Apa yang ingin kita raih dalam konteks ini? Tentu kita tidak ingin kalau sesuatu terjadi di Padang Sidimpuan, maka pemerintah pusat tidak memahami bagaimana tren perkembangan dari waktu ke waktu di Padang Sidimpuan. Maka kita akan sampaikan itu, termasuk kebijakan daerah apa yang kita lakukan, bagaimana kita siapkan serbaguna, bagaimana kita siapkan pemakaman yang terkait dengan itu, kesiapan kita sendiri di Padang Sidimpuan. Semua itu kita laporkan secara berkesinambungan. Sekali 3 hari kita laporkan seluruh perkembangan pada Pak Dodi di Jakarta, di pusat. Ya. Di luar itu Pak,
tentu dalam hal penanganan ini butuh improvisasi. Ya. Daerah sendiri dalam menginisiasi atau tindakan-tindakan yang bersifat inisiatif lokal. Ya. Sudah seperti apa yang kita lakukan? Begini, tadi kan kami sudah jelaskan bahwa seluruh pelaku perjalanan yang teridentifikasi oleh kita, yang datang melapor dengan kesadaran sendiri, hasil monitor teman-teman kita di pemerintahan desa, di tingkat kelurahan dan lingkungan, ini kan semua terintegrasi. Tata kerjanya kan terintegrasi, nggak bisa hanya kan saja kan di posko kantor wali kota ini sebagai posko tugas utama kan tidak bisa hanya kan para kepala desa bekerja, para kepala lingkungan bekerja, para lurah bekerja, seluruh pelaku perjalanan yang termonitor terkonfirmasi dengan gugus tugas kita akan sampaikan kepada puskesmas, seluruh puskesmas kita untuk melakukan pemantauan. Kalau kemudian ada pelaku perjalanan umpamanya dia punya gejala klinis, kita langsung bantu melalui pihak puskesmas pengobatannya. Selama dia masa isolasi itu kita bantu dia harus mengkonsumsi obat agar gejala klinisnya itu zero lagi. Kalau bagi pelaku perjalanan yang tidak punya gejala klinis, tentu kami mewajibkan dia untuk mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari. Saya pikir itu protokol nasional ya. Apalagi dia datang atau berasal dari punya riwayat perjalanan dari zona merah atau transmisi lokal, itu protokol nasional itu saya pikir kan. Kemudian selain itu ada beberapa warga kita, apakah dia pelaku perjalanan, apakah dia kontak erat, dalam rangka memastikan bahwa masa isolasi dia mengikuti protokol. Sebahagian di antara itu kita sudah ada yang kita inapkan di gedung karantina kita dengan pemantauan yang ketat dari tenaga kesehatan kita. Alhamdulillah itu semua sudah clear ya. Itu adalah bagian dari klaster yang terdahulu. Itu semua sudah kita kembalikan kepada keluarganya dan insya Allah dan alhamdulillah bahwa hasil swabnya semua sudah negatif. Dari sekian, dari beberapa orang yang alhamdulillah yang kita syukurkan itu setelah protokol kesehatan mereka ikuti, mereka kita inapkan di gedung karantina. Bahkan ada yang melampaui 14 hari. Setelah hasil swabnya clear semua, maka kita kembalikan kepada keluarga. Sejauh ini Pak yang sudah yang sudah menginap di ruang isolasi yang kita bangun sudah sampai jumlah berapa orang pelaku perjalanan dan warga kota Cirebon sendiri? Kalau jumlah pasti memang saya tidak hafal ya, karena data kan pasti kawan-kawan tetapi ada sebahagian yang pelaku perjalanan dan ada sebahagian yang kontak erat dari BDP 01 yang kemarin. Karena menurut kita setelah dilakukan rapid test ada beberapa di antara saudara-saudara kita ini yang ketika itu hasilnya reaktif. Maka karena hasil reaktif ini tim dokter kita di rumah sakit ini kepada gugus tugas menganjurkan agar saudara-saudara kita ini biar memastikan seluruh protokol kesehatan bisa dilakukan secara baik, mereka menganjurkan agar kita himbau mereka bersedia untuk kita tempatkan di ruang karantina. Itulah upaya-upaya yang merupakan inisiatif dari pemerintah kota sendiri. Itu inisiasi yang kita lakukan. Selain tentu ada banyak inisiasi yang lain. Ini salah satunya ya. Salah satunya seperti itu. Kondisi Padang Sidimpuan hari ini terkesan begitu jauh dari kata social distancing menurut saya Pak. Pusatnya yang ada di kota Padang Sidimpuan akhir-akhir ini begitu ramai. Nah, saya sambil minum ya. Iya Pak. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan, Bapak dalam hal ini melihat fenomena ini seperti apa? Itu yang pertama Pak. Seterusnya, pentingkah PSBB
itu kita terapkan di Padang Sidimpuan melihat fenomena ini maksud saya. Baik, memang tidak mudah ya, tidak mudah mengambil satu keputusan dan kebijakan dalam situasi seperti ini. Iya. Kesehatan itu pencegahan terhadap kemungkinan penyebaran virus, keselamatan warga Kota Padang Sidimpuan itu adalah prioritas pertama kita. Pasti seperti itu. Keselamatan menjadi, kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas kita. Tetapi tentu kita tidak bisa hanya berpikir dari sisi kesehatan, karena warga kita di Padang Sidimpuan juga kan, apalagi kita kota kecil, khususnya di Kecamatan Padang Sidimpuan dan Padang Sidimpuan Selatan dan Padang Sidimpuan Utara itu, kita kan banyak sekali warga kita yang ketergantungan hidupnya adalah di sektor informal. Itu tadi salah satu yang sudah saya sampaikan, bahwa dampak ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contoh, saudara-saudara kita yang profesinya pengemudi becak bermotor, saudara-saudara kita pengemudi angkot, saudara-saudara kita yang ketergantungan hidupnya umpamanya di kantin-kantin sekolah, atau di daerah-daerah sekolah menjajakan penganan-penganan di sekitar sekolah. Karena anak-anak kita sekarang belajar di rumah, tidak lagi belajar di sekolah. Tentu mereka kehilangan mata pencaharian. Supir angkot sewa yang menggunakan jasa pengangkutan berkurang. Demikian juga dengan pengemudi betor ya, sewa berkurang dan seterusnya seperti itu. Maka tidak mudah bagi kita di Padang Sidimpuan untuk mencermati perkembangan di pusat kota itu yang tidak lagi memperdulikan social distancing dan physical distancing tadi. Karena selain kebutuhan kesehatan, tentu ada kebutuhan ekonomi. Ada sosialisasi hubungan sosial yang sangat erat, apalagi kita dengan kearifan lokal yang kita miliki di Padang Sidimpuan. Kebiasaan kita selama ini, selama Ramadan, bertarawih di masjid, tentu akan terganggu itu semua. Maka yang kita lakukan, mencermati itu semua adalah melakukan pengetatan. Pengetatan apa yang kita lakukan itu di pintu-pintu masuk tadi, agar jumlah pelaku perjalanan itu ke Padang Sidimpuan trennya akan menurun, sehingga kendati pun social distancingnya sangat longgar di pusat kota, tetapi harapan kita, doa kita bersama, tidak seorang pun di antara mereka itu adalah orang tanpa gejala. Kan itu harapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu data yang kita miliki ya, tren pelaku perjalanan, saudara-saudara kita yang sudah selesai masa observasinya, itu juga menjadi perhatian kita, sehingga ketika melakukan kebijakan tentu kita berbasis kepada data yang ada, mempedomani ketentuan yang ada. Tidaklah mungkin kita melakukan satu kebijakan dengan tidak memperhatikan ketentuan, tidak memperhatikan data real yang kita miliki. Maka data itu menjadi basis kita untuk mengambil sebuah keputusan. Itu dia. Panjang sekali yang sudah dipaparkan oleh Pak Wali Kota Padang Sidimpuan kepada pemirsa Bincang Tona. Nah, masuk ke isu selanjutnya, Pak. Menurut saya fenomena di Sidimpuan unik. Dari informasi yang konsumsi masyarakat melalui media, televisi mungkin atau media cetak, bahaya dari COVID-19 ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Namun terakhir di Kota Padang Sidimpuan, masih di Kota Padang Sidimpuan, Pak, kondisi yang terjadi justru mengalami konversi masalah. Masyarakat tidak lagi memperbincangkan masalah bahaya COVID-19, tapi lebih identik dengan bahaya dengan pembagian sembako. Ini bagaimana Bapak melihat ini? Ini memang juga salah satu problem ya. Saya dengan Kepala Dinas Sosial dan kawan-kawan, Kepala BPBD juga, hampir setiap hari berkoordinasi
mengapresiasi, menyikapi berbagai dinamika yang berkembangnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau awal pertengahan Maret sampai dengan pertengahan April, fokus diskusi, pembicaraan kita kan di Padang Sidimpuan kan kita kenal dengan warung kopi kedai kopi sebagai media berinteraksi, bersosialisasi di Padang Sidimpuan. Pembicaraan dari pertengahan Maret sampai dengan sekitar pertengahan April itu adalah bicara tentang kopi, bagaimana kejadian di Itali, bagaimana di Amerika, di Cina, di Medan, Jakarta dan seterusnya. Tetapi memang belakangan topik pembicaraan saudara-saudara kita warga Padang Sidimpuan sepertinya memang sudah beralih kepada konversi masalah baru terkait dengan bantuan pemerintah. Nah itu dia memang tentu kita pahami bahwa COVID ini dengan kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah Kota Padang Sidimpuan, saya ulangi kembali tentu dengan dampak secara sosial dan berdampak secara ekonomi. Maka pemerintah secara keseluruhan menempuh berbagai kebijakan. Selama ini, sebelum COVID itu ada, kita kan mengenal juga ada kebijakan pemerintah terhadap saudara-saudara kita yang kurang berkemampuan. Kita kenal itu dengan bantuan sembako dari Kementerian Sosial dan program keluarga harapan. Itu kan adalah program yang berkesinambungan tanpa COVID ini bukan. Tetapi kan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat, maka pemerintah juga meluncurkan berbagai program yang lain. Kita di Padang Sidimpuan di awal Ramadannya, berarti 24 April, di awal April kita sudah melihat dampak ini di tengah-tengah masyarakat. Maka kita, kalau saya tidak keliru itu sekitar 17.000 paket, ditambah lagi dengan donasi dari para pihak yang lain. Ada donasi dari PKK, Dharma Wanita, Ikatan Dokter Padang Sidimpuan, PT Bank Sumut. Itu semua kita akumulasi dan kita bagikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat memperhatikan dampak secara ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, juga meluncurkan program yang lain. Itulah yang kita kenal dengan bantuan sosial tunai. Itu disalurkan oleh kantor pos dan BRI terus Sidimpuan kantor pos dan Bank Rakyat Indonesia. Padang Sidimpuan kita dapat kuota 5.558 keluarga penerima manfaat. Artinya setara dengan 5.558 kepala keluarga yang mendapat ini. Sembako Kementerian dan BKH tadi kan kita punya sekitar 7.000-an, ditambah dengan BST tadi, bantuan sosial tunai tadi kan. Kemudian keputusan Menteri Desa juga untuk saudara-saudara kita yang tinggal di 42 desa di Padang Sidimpuan. Kita kan 79 kelurahan dan desa, ada 37 kelurahan, ada 42 desa. Di 42 desa ini ada juga petunjuk pemerintah pusat melalui Menteri bahwa dana desa itu dipersilakan sebahagian digunakan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada warga yang terdampak. Kalau saya tidak keliru, kita sudah selesai di 10 desa yang kita bagi, tinggal 32 desa lagi itu akan action serentak besok hari. Besok itu disalurkan oleh Bank Sumut cabang koordinator Padang Sidimpuan kerjasama dengan pemerintah desa. Akumulasinya itu kurang lebih sekitar 4.700 kepala keluarga. Jadi kalau nanti kita jumlahkan penerima sembako kementerian dan PKH, penerima BST, penerima bantuan langsung tunai dari desa, ditambah dengan bantuan dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan, kalau asumsi saya insya Allah sudah hampir 5
bisa tersakiti saudara-saudara kita yang terdampak secara nyata ya. Iya. Kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meluncurkan satu program jaring pengaman sosial. Kita juga pada Sidimpuan kebagiannya itulah yang jumlahnya 13.951 paket sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial kita. DTKS kita di Padang Sidimpuan 13.951. Sejumlah itulah yang dialokasikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Kota Padang Sidimpuan. Malam ini saya dapat laporan sembako itu sudah tiba di Padang Sidimpuan 2 truk. Itu kita pusatkan, kita pulkan di Gedung Nasional Padang Sidimpuan. Kalau besok hari sudah tiba, yang lainnya itu masih 2.000-an ya yang tiba ya, dari 13.000-an, 2.000-an paket sudah tiba. Kalau besok masuk 2 atau 3 truk, insya Allah besok kita sudah mulai bergerak untuk mendrop dari Gedung Nasional ke titik-titik bagi 79 kelurahan dan desa di Padang Sidimpuan. Lalu seperti apa kita mensikapi hari-hari terakhir ini? Konsen warga kita adalah terhadap bantuan pemerintah. Yang pertama tentu kita tidak bisa menafikan dampak akibat berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID. Saya pikir siapapun tidak bisa membantah bahwa ada dampak secara ekonomi. Ekonomi kita terjadi perlambatan pertumbuhannya karena social distancing, berbagai kegiatan ekonomi juga terhenti dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kemudian seperti yang disampaikan tadi, warga kita konsennya sekarang terhadap bantuan, saya pikir itu adalah sesuatu yang manusiawi. Bukan hanya di Padang Sidimpuan, kalau juga kita nonton TV, di Bogor, di Jakarta, di Medan, fenomena seperti itu juga terjadi. Tetapi tentu harapan kita di Padang Sidimpuan kepada seluruh warga yang kita cintai, kita banggakan di Padang Sidimpuan, agar boleh saja kita berdiskusi tentang bantuan pemerintah, tetapi tolong tetap mempedomani protokol kesehatan, karena bahaya virus COVID ini saya pikir harus menjadi konsen kita terus-menerus. Sepanjang ada bantuan dari pemerintah pusat kah, pemerintah provinsi kah, sesuai dengan kemampuan keuangan kita yang bisa dialokasikan pemerintah Kota Padang Sidimpuan, insya Allah pemerintah Kota Padang Sidimpuan akan bekerja berbasis data real yang ada di bawah. Kita akan mengutamakan saudara-saudara kita yang secara ekonomi terganggu pendapatannya, terganggu kehidupannya akibat dari COVID ini. Sekaligus kita himbau tentu kepada saudara-saudara kita yang secara ekonomi mendapat rezeki dari Allah tentu untuk mempersilahkan untuk mengutamakan saudara-saudara kita yang ekonominya terdampak. Kami berusaha untuk tidak terjadi kesenjangannya antara satu kelurahan yang lain, kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain. Jumlah penerima bantuan itu kami usahakan agar persentase penerimanya di seluruh kelurahan dan desa itu tidak jomplang, tidak terjadi kesenjangan ya, sehingga seolah-olah ada perlakuan yang berbeda dari kita. Harapan kita tentu seperti itu, tetapi alangkah kemudiannya akan lebih kemudian memberi daripada memberi. Bagi saudara-saudara kita yang berkemampuan, tentu saya pikir bulan suci, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah bagi kita untuk saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh. Saya kira itu. Seperti itu pemaparan dari Bapak Wali Kota. Nyaman sekali berbincang dengan Pak Wali Kota Padang Sidimpuan, Bapak Irsyad Effendi Nasution, SH. Saya sudah mencoba untuk menambah durasi, tapi sepertinya kurang nyaman juga karena Bapak ini juga masih banyak pekerjaan mungkin.
Di Bincang Tonang Pak ada juga sesi yang sering kami namakan dengan sesi berandai-andai. Berandai-andai hari ini jauhlah dari doa ya Pak. Ya. Berandai-andai hari ini salah satu dari warga Kota Padang Sidimpuan terpapar COVID-19. Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan sebagai rumah sakit rujukan seperti apa? Baik. Tentu saya bukan dokter ya. Iya. Saya hanya akan mampu menjelaskan dari apa yang dijelaskan tim dokter kita di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan. Kita punya tim di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan yang terdiri dari berbagai dokter dengan spesialisasi. Dokter paru kita ada 2 di sana, dokter penyakit dalam ada, subspesialisnya ada. Dari yang dijelaskan, berulang kali saya bertemu dengan tim kita ini ya, dari yang mereka jelaskan ke saya, kesiapan Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan sampai di posisi sekarang, insya Allah, dari penjelasan mereka yang mereka sampaikan ke saya meneruskan penjelasan mereka ini. Rumah sakit kita sangat siap. Bahkan di minggu yang lalu, Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan sudah bersurat kepada anak kabupaten kota yang lain menjelaskan kesiapan Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan seandainya ada warga kita di salah satu kabupaten kota, di 7 kabupaten kota ini yang terpapar COVID, insya Allah rumah sakit kita sudah siap. Ruang isolasinya sudah, perlengkapan yang lain sudah, tim medis kita cukup di sana, ketersediaan APD kita cukup. Insya Allah Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan sangat siap. Tetapi tentu doa kita mudah-mudahan Amin. Tapi seandainya itu terjadi, seperti itu pernyataan yang disampaikan kepada kita. Saya juga terus-menerus dengan tim dokter kita di rumah sakit berkomunikasi mencari tahu seperti apa persiapan di sana. Seperti itu. Iya, cair sekali Pak ya. Di isu pertama yang saya sampaikan tadi, adanya konversi masalah dari masalah COVID-19 menuju masalah pembagian sembako. Kemudian dari sisi kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidimpuan, mohon Pak himbauannya kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan sedikit Pak. Tentu yang pertama himbauan saya kepada seluruh warga Kota Padang Sidimpuan yang saya cintai, yang saya banggakan, agar masalah COVID ini tetap menjadi kewaspadaan kita bersama. Mari terus-menerus protokol kesehatan kita laksanakan dari waktu ke waktu, mulai dari pola hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya tentu cuci tangannya, kemudian menggunakan masker kalau berada di luar rumah, kemudian social distancing, physical distancing, bahwa sampai kondisi malam ini memang alhamdulillah tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi tentu kita tidak boleh lengah. Kita harus terus-menerus waspada agar Padang Sidimpuan ini tetap bisa kita jaga dari kemungkinan penyebaran virus COVID-19. Itu himbauan kami kepada seluruh warga Kota Padang Sidimpuan. Kita masih akan melampaui 4 hari lagi ya, untuk mengakhiri Ramadan ini. Insya Allah dengan berpuasa 1 bulan penuh, 1 Idul Fitri nanti, kita harapkan seluruh warga Kota Padang Sidimpuan meraih kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh. Seperti itu. Terima kasih Bapak waktunya untuk bincang tonang malam ini. Pemirsa tetap patuhi anjuran pemerintah, jangan bandel, demi keselamatan kita bersama. Terakhir, sampai jumpa di bincang tonang dalam tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.